Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Fadil Muhammad dari Ilmu Hukum A semester 6. Ya, mungkin saya di sini akan menjelaskan sedikit ya mengenai tentang surat kuasa perdata yang mana ini ditunjukkan untuk eh, mengajukan tugas kemahiran hukum perdata. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang surat kuasa. Yang pertama, surat kuasa itu kita akan melihat tentu ya surat kuasanya dulu, tulisan surat kuasa. Terus yang di bawahnya ini ada yang namanya ini yang memberi kuasanya. Nah, saya sebagai contoh sih Bayu Saputra, pekerjaan wira swasta, beralamat di bla 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 bla, dan dia menerangkan bahwa dengan ini memberikan kuasa kepada, misal ininya saya Fadil Muhammad. Nah, dijelaskan juga saya itu apa, alamatnya di mana, ya kecamatan, kotanya dijelaskan juga. Nah, surat kuasa juga begitu ya, jangan lupa dia perlu dijelaskan juga alamatnya, domisilinya, ya karena ada asas domisili ya. Lalu di ada tulisan khusus ini apa? Nah, surat kuasa ini kan bersifatnya dalam dalam surat kuasa khusus gitu. Kalau ada surat kuasa yang lain ya bisa yang lain juga, gak perlu khusus, tapi ini kan karena tentang perkara khusus ya, maka ini khusus gitu. Nah, maka lalu dijelaskan juga ini untuk atas nama pemberi kuasa untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum terhadap pemberi kuasa dalam rangka pengajuan gugatan. Jadi dijelaskan juga nih kalau surat ini itu untuk apa gitu kan, surat kuasanya untuk diberikan untuk apa. Lalu dijelaskan juga perkara apa. Nah, di sini kan perkara perdata gugatan, prestasi, dan jelaskan juga nih pengadilan negeri mana nih yang dijadikan pengadilannya gitu. Maksudnya tuh si kita akan beracara di mana nih si advokatnya gitu kan. Nah, di sini contohnya kelas 1A khusus Kota Bandung. Nah, di bawah ini jadi dijelaskan nih tentang apa yang bisa dilakukan dengan pemberi yang diberi kuasa gitu kan. Nah, contoh nih, yang penerima kuasa ini dapat memberi hak-hak dan mengurus kepentingan pemberi kuasa, lalu melakukan dan menerima segala bayaran, membuat dan menerima kuitansi pembayaran. Lalu dijelaskan juga nih, penerima kuasa diperbolehkan untuk bertindak dalam hal hukum terhadap setiap orang dan dalam segala persoalan yang berhubungan dengan perkara ini. Jadi memang ya namanya surat kuasa, ya advokat akan diberikan sebuah kuasa gitu untuk itu gitu. Lalu penerima kuasa juga dibolehkan untuk berperkara di muka pengadilan negeri, mengajukan gugatan, memberikan jawaban, mengajukan dan menolak saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian di muka pengadilan tinggi, menandatangani surat perdamaian, memohon keputusan dan turun keputusan pengadilan negeri, dan memohon supaya keputusan pengadilan negeri dijalankan. Ya tentu, karena kan yang namanya advokat pengacara itu kan orang yang beracara, maka ya yang saya sebutkan tadi ya itulah tugas dari advokat gitu kan. Nah, lalu dijelaskan juga nih, penerima kuasa diperbolehkan untuk membuat dan menandatangani surat dan melakukan segala hal yang dianggap perlu. Tentu yang namanya kuasa, yang diberikan kuasa kan punya kuasa nih. Ya dia bisa dibolehkan lah untuk membuat dan menandatangani surat yang tentu untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dan tentu kan ke atas sebenarnya kepada orang lain hak substitusi dengan hak untuk menarik pemindahan kuasa yang telah diberikan itu. Ya itu sama kayak seperti tadi. Nah, dijelaskan juga nih, demikian surat kuasa diberikan dengan hak substitusi dan hak retensi. Hak substitusi adalah
hak yang memang kita diberikan kuasa gitu kan. Dan hak retensi itu ya sama aja gitu sebenarnya yang diberikan untuk acara. Nah, baik sebagai maupun seluruhnya kepada lain orang. Nah, nah, untuk yang memberi kuasa nih dijelasin nih tanda tangannya. Tanda tangannya ini Bandung 11 April 2022 contoh. Yang memberi kuasanya dari ini Budi Saputra. Nah, ini biasanya pakai meterai tempel yang sekarang udah 10.000, dan yang menerima kuasa ya saya sendiri. Nah, keduanya ditanda tangan tentunya. Mungkin ya seperti itu aja. Jika ada ya ini ya apa istilahnya, kalau ada kesalahan gitu ya boleh di komen aja lah, saya juga masih mahasiswa yang belajar gitu kan. Mungkin sekian aja ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.